Smartphone yang gue saat ini gunain jadi pegangan sehari-hari itu adalah Samsung, lebih tepatnya Galaxy Note 10 Lite. Tepat setahun gue pakai smartphone ini dan sekarang gue mau cobain lagi pindah dari driver gue ke smartphone yang belum lama ini rilis, yaitu Oppo Reno 5 5G. Apakah ini adalah salah satu penukaran yang baik, apa malah jadi downgrade? Ayo kita bicarakan. Gue udah lama gak bermain di ranah smartphone. Paling gue cuma sekedar nonton dan lihat info terbaru aja tentang perkembangan dunia HP. Tapi kalau megang secara fisik soal smartphone baru, ya sebenarnya Oppo ini baru aja gue memulainya lagi. Cukup unik memang, karena bentukan genggamannya ini, smartphone satu ini tuh udah cocok sama tangan gue. Dan sekarang gue putusin buat pakai smartphone ini jadi daily driver gue. Beberapa dari teman gue ngerasa ini adalah suatu downgrade dan gue nggak seharusnya melakukan hal ini. Mungkin bisa ribet nantinya kalau mau balikin ke HP utama gue atau nggak ada masalah lainnya. Cuma ya selama gue pakai 1 minggu full si handphone ini, semua data pindahin ke Oppo Reno 5 5G-nya ini, aplikasi, chat, sampai nomor handphone pun gue pindahin ke sini dan so ya sampai sekarang gue nggak ngerasa nyesel atau sia-sia pindah ke smartphone ini. Tapi ya banyak juga nih yang gue harus ngerasa dibuat adaptasi lagi dengan feel penggunaan yang mungkin cukup berbeda dari smartphone gue sebelumnya. So, kita bahas dari segi operating systemnya atau OS-nya dulu. Oppo Reno 5 5G ini sudah mendapatkan update OS Android 11 dengan sistem UI-nya ColorOS, which is ini beda jauh banget dari ketika gue menggunakan si smartphone Oppo ini buat di-review beberapa tahun lalu. Gak bisa dipungkiri juga kalau OS-nya masih banyak bloatware aplikasi yang terinstall. Cuma selama penggunaan gak ada aplikasi iklan yang ganggu. Palingan kalau kita buka aplikasi Oppo sendiri, pas buka pertama itu selalu disuguhin aplikasi rekomendasinya, which is tetap annoying, tapi untuk cuma sekali aja gitu ya. Dan karena itu pertama kali doang, jadi ya nggak ada b-rollnya nih, sorry. UI dan experience ini udah jauh lebih baik lagi. Lebih minimalis, tapi tetap nggak ninggalin khasnya ColorOS yang UI-nya ini bisa di-custom. Cuma pas lama transisi, gue itu suka pakai voting app dibanding buka full aplikasinya. Di handphone ini bisa, tapi ya cuma caranya agak sedikit beda, perlu diaktifin secara manual. Tapi ya oke lah selama masih bisa. Pengalaman basicnya juga sama-sama enak, gue nggak dibuat pusing lagi dengan customisasi lebaynya si ColorOS. Sekarang itu udah semakin simple dan agak mulai mendekati sama stok Android OS-nya. Tapi semenjak ini adalah OS-nya sendiri si Oppo, ya kita nggak bisa lah masang ekspektasi ke sana kayak menuju ke Android OS ya. Ya karena ini ColorOS gitu, dan ini pun juga cukup wajar. Always on display bekerja dengan baik, fingerprint lebih cepat ngebacanya dan face recognition pun lebih better lagi daripada handphone gue juga. Terus ada Google News di halaman paling kirinya, yang mana ini satu poin yang gue korbanin pas beli handphone gue sendiri dan gue ngerasa sedikit menyesal beli handphone gue untuk di bagian yang satu ini. Layar juga menjadi salah satu nilai plusnya gue untuk testing si smartphone ini karena memiliki refresh rate yang cukup tinggi. Jadi terlihatnya lebih smooth lagi, lebih nyaman, dan navigasi smartphone ini pun lebih enak lah. Tapi sejauh ini gue ngerasa 90Hz pun masih di make sense lah dibanding smartphone di atas 100Hz. Yang kalau tujuannya ini mirip kayak motor gaming di atas 240Hz. Cuma kayak buat adu performanya aja, tapi belum banyak aplikasi yang membutuhkan itu. Malah kalau monitor 300Hz pun katanya dibedain pakai mata aja tuh udah susah. Dan gak dilupakan juga untuk panelnya sudah menggunakan AMOLED, jadi sudah vivid, nikmat, berasa premiumnya saat streaming YouTube, Disney, dan untuk Netflix pun sudah mendapatkan sertifikat HD. Kombinasinya dengan OS pun dengan cara menyediakan mode gelapnya ini gua rasa jadi lebih menarik karena Oppo pun juga memberikan pilihan kustomisasi agar bisa disesuaikan dengan penggunanya. Hal lain yang gue bikin terlena menggunakan Oppo Reno 5 5G ini berada pada bentuk dimensinya, yang mana ukurannya itu lebih ringkas lagi dan juga lebih ringan, bahkan jauh lebih ringan dibanding dengan smartphone gue. Yang biasanya itu gue cepat pegel mainin handphonenya sambil tiduran, sekarang gue bisa tahan lama gue mainin handphonenya itu sambil tiduran. Soal desain paling komen gue cukup minim ya. Untuk desain warna yang gue dapet ini adalah Galactic Silver, yang mana ini adalah gradasi silver ke biru unguan ataupun ke kuningan juga mungkin ya. Which is good karena mirip dengan Samsung gue juga ya. Yang ini sih agak sedikit lebih heboh. Tapi yang gue pengen gue highlight di sini tuh memiliki tekstur yang diberikan itu cukup unik karena dia itu nggak pakai bahan kaca melainkan semacam polikarbonat mungkin yang memiliki tekstur. Tetap licin, tapi feel di genggaman itu jadi lebih enak lagi dan juga untuk fingerprint ya udah nggak magnet lagi, bersih. Kamera BAM cukup kerasa banget kalau kita nggak gunakan case, nggak rata tapi balik normal kalau udah dipakein case-nya lagi.
Lalu untuk kameranya ini terdapat 4 buah dengan 1 buah flash, lalu tombol fisik dan portnya cukup standar, tidak ada yang unik mau dari segi penempatan ataupun fungsinya. Ayo kita bicarakan tentang 5G-nya. Apakah kalian akan membeli smartphone ini hanya karena sudah 5G? Kalau buat gue sih enggak, sama sekali enggak. Karena pertama, kita bisa lihat lagi 5G di Indonesia itu cuma baru wacana aja, dan sekalipun udah mulai terrealisasi, pastinya akan mirip lah dengan peluncuran 4G dulu. Mungkin akan bagus di daerah tertentu aja dan nggak langsung merata gitu ya. Dan kalaupun mau nunggu stabil, pastinya gua rasa nggak akan sebanding nih dengan perkembangan smartphone yang tiap tahunnya ada yang baru. Mungkin si Oppo Reno sendiri udah ada seri ke-6, ke-7, atau mungkin ke-10 gitu kalau misalkan Indonesia bikin 5G-nya lama gitu. Jadi gua rasa sih ini terlalu sulit. Bahkan kalau kita bayangin kita bisa keluar negeri gitu buat ngerasain 5G-nya, ya buat apa juga. Lu paling pakai seminggu doang di sana terus balik lagi ke Indo. Itu juga kalau kondisinya lagi aman. Kalau lagi pandemi ya lebih sulit lagi kita. Malah kita harus bersabar aja gitu palingan. Lagian di lock juga sih untuk sekarang ini, jadi kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Tapi ya tapi gitu ya. Uniknya selama gue pakai si Oppo Reno ini, sinyal gue di kantor itu tiba-tiba jadi better. Biasa yang kalau gue nunggu OTP SMS dari operator itu nunggu lama, di Oppo ini instan cuy. Sekali lagi, kalau gue beli handphone ini karena 5G sih untuk saat ini ya gue rasa itu cuma sekedar buat gengsi aja. Bisa nggak gengsi juga sih kalau misalkan kalian mau keep handphonenya buat 4-5 tahun ke depan. Lama sih memang, tapi bukan berarti si Reno 5 5G ini tuh kan nggak ada gunanya selain dari 5G-nya aja. Banyak kok, malah jadi pertimbangan yang berat juga dari seri Reno 5 yang standarnya. Yang mana sekarang waktunya itu gue beralih ke pembahasan performanya. Oke, SoC yang digunakan sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 765G. Hampir di kelas high-end-nya, bisa buat bermain game, daily use aman, apalagi buat orang kayak gue yang nggak macam-macam sama sebuah smartphone. Tapi mungkin bisa nanggung juga nih buat kalian yang fanbase-nya garis keras Snapdragon 800 kali ya. Lalu untuk RAM dan ROM-nya itu 128GB, cukup banget buat multitasking dan juga penyimpanan data yang besar. Selama penggunaan gue nggak ada masalah sama sekali, malah dimanja juga dengan performanya yang belum lag ini dikombinasikan dengan ColorOS-nya. Smooth dan manis gitu ya. Tapi ya tadi, kalau misalnya kita bandingin dengan si seri Reno biasanya, kalian akan mendapatkan 720G dan ini pun sudah mendapatkan 765G. Jadi lebih lumayan lah. Layar HP 6,4 inci Full HD Plus dengan akurasi warna yang tinggi dari panel AMOLED-nya ini pun juga sudah diberikan tambahan fitur touch sampling rate-nya 180Hz untuk menaikkan performa touch-nya saat bermain game. Dan untuk refresh rate sendiri sudah mencapai 90Hz, yang mana untuk pemakaian gua di 90Hz itu nggak masuk di kategori boros, aman. Sensor cukup komplit untuk sebuah smartphone, gyroskopnya ada juga buat bermain game PUBG kalau yang suka. Lalu untuk keamanan ada fingerprint dan juga face unlock. Keduanya ini memiliki respon yang sangat cepat serta akurat. Dan untuk konektivitas sudah memiliki koneksi 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 dan juga NFC support. Ngomongin soal kualitas kamera di sini agak unik. Di seri Reno 5 5G nggak mendapatkan full fitur foto efek berbasis AI-nya Oppo kayak di Reno 5 yang standar. Tapi untuk speknya juga sudah oke, karena dari sisi belakang pun main kameranya ini udah memiliki 64 megapiksel. Lalu ada 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel mono kamera. Sedangkan di sisi depannya ini memiliki kamera standar 32 megapiksel. Hasil gambar gue bisa bilang sudah cukup oke dengan warna yang masih cukup natural, tapi kontrasnya agak sedikit diangkat. Lalu pengambilan gambar HDR pun juga terlihat perbandingannya antara standar non HDR dengan HDR punya. Terlihat perbedaan antara highlight dan shadow yang dioprek sedikit namun masih berada di batas yang aman. Dan sisanya kalian bisa nilai sendiri lah, oke?
Dan untuk perekaman video sudah up to 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Kualitas cukup oke, stabilitasnya itu udah nggak terlalu wobbling lebay, masih cukup standar IIS pada kamera HP. Paling kita perlu kompensasi ukuran video yang di cropnya ini cukup gede. Ini dual view mode yang fiturnya cukup unik, depan belakang ada. Jadi kalian bisa lihat kamera belakang, kamera teman sekalian. Agak bingung posisinya gimana. Bahasan terakhir yaitu soal baterai dan juga daily performance. So selama gue pakai, ketahanan baterainya ini mungkin dari 100 ke habisnya lagi. Rata-rata bisa makan waktu 1 harian full, terkadang malah bisa lebih. Tapi ya disclaim juga nih, gue pakainya cuma sekedar sosmed aja. Bukan hardcore gamer dan juga bukan addict banget gitu sama sebuah handphone. Terus di handphonenya pun gue juga pakai live wallpaper, always on-nya displaynya on-nya juga, dan juga 90Hz refresh rate. Kalau dari sistemnya sih dengan penggunaan seperti gue ini bisa tahan hingga 1 hari lebih. Jadi memang sesuai lah. Padahal kapasitas si Reno 5 5G ini nggak memiliki angka kapasitas yang besar. Cuma 2 buah baterai dengan kapasitas totalnya itu di 4250 mAh doang. Tapi ya bukan di situ nih yang menariknya, melainkan di kapasitas charging si smartphone-nya ini. Yaitu sudah berbasis teknologi SuperVOOC 2.0 yang mana bisa mengecas dengan kecepatan hingga 65 watt yang mana itu kenceng banget. Kurang lebih untuk mencapai fullnya itu di sekitaran 1 jam doang. Itu juga lamanya pas di angka 85% ke atas aja atau pas lagi proses tickle charge-nya. Tapi kalau gua charge dari 0 ke 80 itu mungkin kurang lebih 60 menit doang lah. Gambaran itu buat kalian yang simple tuh ya. Baterai lu nih habis nih. Terus lu pengen rebus mie instan gitu. Ya udah lu cas aja nih handphone terus lu tinggal rebus mie. Nanti cek lagi deh pas lu mau makan mie-nya. Gua rasa nih handphonenya udah full lagi kok. Jadi kapasitas kecil gua rasa nggak ada masalah sama sekali di smartphone ini. Karena memang kita sudah dimanjakan dengan tenaga cas yang super cepat, jadi kita pun bisa memanfaatkan waktu singkat hanya untuk mengisi daya si smartphone ini, Oppo Reno 5 5G, tanpa khawatir nantinya itu masih kurang atau enggak. Ya kayak gini nih, kalau misalkan nantinya dihilangin gitu ya chargernya pas pembelian, gua rasa sih parah banget nih handphone. So kesimpulan gue selama menggunakan Oppo Reno 5 5G, smartphone ini termasuk kategori yang udah mantap buat gue. Gak terlalu banyak minus yang diberikan dari desain karena memang gak terlalu jauh dari warna smartphone gue sebelumnya. Reno 5 5G dengan warna Galactic Silver udah bukan masalah lagi buat gue pakai. Apalagi dengan beban yang diberikan itu lebih ringan, enak di kantong, jadi itu suatu improve yang terlihat kalau dibandingkan dengan smartphone sebelumnya punya gue. Persoalan performa buat gue yang nggak terlalu edik dalam bermain game sudah lebih dari cukup. Bahkan kalau kalian cek review lengkap dari beberapa channel lainnya pun, Oppo Reno 5 5G sudah sangat mumpuni buat bermain game tanpa ada masalah sama sekali. Cuma masalahnya, apakah dengan harga 6.999.000 itu worth it nih handphone buat kalian beli? Ya kalau kalian setipe dengan gue sih, gue bisa bilang smartphone ini lebih dari worth it. Bahkan untuk lini smartphone yang udah memiliki kapasitas 5G pun, Oppo Reno 5 5G termasuk salah satu smartphone yang termurah sih. Tapi ya kurang gitu kalau nggak bisa ngerasain langsung si performa 5G-nya di sini. Mungkin hal tersebut bisa di skip. By the way, sebelumnya gue juga pernah bahas TWS-nya pun si Enco X ini di channel ST. Gue coba di sini pun itu rasanya eksklusif banget. Pas lagi mode pairingnya itu otomatis smartphone ini mendeteksi langsung IoT-nya dia dan bisa disetting langsung suaranya tanpa perlu aplikasi tambahan. Jadi langsung aja di settingan OS-nya gitu ya. Jadi bisa dibilang kombinasi IoT Oppo pun semakin sekarang semakin seamless dengan ekosistemnya yang makin mantep buat para fansnya Oppo yang ingin melengkapi produk-produknya Oppo tanpa ragu punya kualitas yang kurang atau enggak. Gue kayak jualan nih jadinya. Ya itu aja sih pengalaman sekaligus review gue dari Oppo Reno 5 5G. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Gue mau nanya dong, kalian suka itu review smartphone-nya itu lebih ke experience sama review atau lebih ke full review dari smartphone ini? Coba kalian komen gimana gitu ya lebih enaknya. Mungkin kalau kalian sukanya yang A atau yang B ya kalian share aja gimana. Mungkin nanti next smartphone ya, next review smartphone gue bakal ikutin kemauan kalian. Oke? Dan kalau misalnya ada kekurangan ataupun kalian mau kasih kritik dan saran juga di video ini, ya silahkan komen aja di bawah. Dan udah gitu aja, ada gue Ali dari Nyantai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.